Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Fauzia Gustarina Cempaka Timur, salah satu dosen tetap di program studi Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Counterterrorism Policy and Strategy, atau kebijakan dan strategi kontraterorisme. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Delivery, Interaction, dan Assessment, atau yang disingkat DIA, merupakan sistem pengajaran yang saya terapkan. Delivery, di mana saya menyiapkan materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri sehingga yang diterima oleh mahasiswa nantinya dapat diterima dengan baik. Interaction, yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilakukan di kelas sehingga dapat tercapai capaian pembelajaran. Assessment, yaitu pemberian tugas terstruktur yang direncanakan, misalnya membahas sebuah artikel maupun menuliskan sebuah esai untuk menyelesaikan kasus guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Sebelum masuk ke dalam sistem pengajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya bawakan. Mata kuliah yang saya bawakan, yakni Counterterrorism Policy and Strategy, adalah mata kuliah wajib Prodi Peperangan Asimetris dan dapat diambil setelah mengambil mata kuliah Dinamika Terorisme atau Dynamics of Terrorism. Mata kuliah ini berada di semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini mengkaji kebijakan dan strategi melawan terorisme secara global, regional, dan nasional. Tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu memahami aspek perencanaan, pembuatan konsep kebijakan dan strategi pertahanan negara di bidang peperangan asimetris, khususnya isu-isu terorisme. Kegunaan mata kuliah ini adalah bagi pemangku kebijakan dan analis bidang kontraterorisme dapat memahami efektivitas kebijakan dan strategi kontraterorisme dan dampaknya terhadap proses interaksi antar aktor satu sama lain dalam politik internasional yang membentuk peristiwa terorisme dan kontraterorisme di level nasional, regional maupun internasional. Hal ini sesuai dengan profil lulusan, yakni akademisi, peneliti, dan pemangku kebijakan bidang kontraterorisme, misalnya yang ada pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait komponen ataupun aspek delivery yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya bawakan. Sebelum melanjutkan pada aspek delivery, maka saya akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran atau CPL. CPL ini kemudian menurunkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, kemudian CPMK menurunkan sub CPMK, dan CPL mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu membuat kebijakan dan strategi melawan terorisme di level global, regional maupun nasional. Dari sub CPMK ini kemudian dibagi menjadi 14 kali pertemuan dan tidak termasuk UTS dan UAS yang kemudian diturunkan menjadi sub CPMK menjadi 14 bagian sub CPMK. Selanjutnya dari CPMK ini dijabarkan menjadi sub CPMK yang mendukung sub CPMK sebelumnya. Adapun sub CPMK terdiri dari 14 bagian, yakni yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan tentang perbedaan dalam respon terorisme di level global, regional, dan nasional. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kontraterorisme dan strategi melawan terorisme. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis strategi dan tindakan PBB dalam pemberantasan terorisme. Yang keempat, mahasiswa mampu merumuskan kebijakan dan strategi dalam melawan terorisme di kawasan Asia Tenggara melalui kerangka ASEAN. Yang kelima, mahasiswa dapat menganalisis peran unsur militer dan intelijen dalam kontraterorisme. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis peran unsur aparat kepolisian dalam kontraterorisme. Yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan komunikasi strategis melalui diplomasi dalam kontraterorisme. Yang kedelapan, mahasiswa mampu membandingkan tantangan unsur hukum dalam kontraterorisme di Indonesia dengan negara lain. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menganalisis tentang fenomena yang terjadi di lapangan dengan teori deradikalisasi dan disengagement.
Yang ke-10, mahasiswa mampu menganalisis hambatan dalam penerapan deradikalisasi dan disengagement. Dan ke-11, mahasiswa dapat memprediksi tantangan media tentang kontraterorisme di Indonesia dan di negara lain. Yang ke-12, mahasiswa mampu menyusun konsep pemberantasan terorisme yang melibatkan organisasi dan institusi secara terpadu. Dan yang ke-13, mahasiswa mampu membandingkan tantangan komunitas sipil di dalam program kontraterorisme. Dan yang ke-14, mahasiswa mampu menganalisis measures of effectiveness dalam program kontraterorisme. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur dari jurnal penelitian dan buku terkini yang mendukung materi yang saya bawakan. Jurnal yang dibahas berasal dari jurnal hasil penelitian saya sendiri, jurnal nasional maupun jurnal internasional lainnya. Kegunaan dari jurnal tersebut untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terkait materi yang saya bawakan. Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan di kelas. Adapun sistem interaction, yaitu cara saya berinteraksi dan berkomunikasi dengan mahasiswa. Di sini saya menggunakan 3 cara dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan mahasiswa. Pertama, dengan memanfaatkan WhatsApp group untuk berdiskusi di luar kelas. Kedua, menggunakan Zoom meeting untuk berdiskusi secara virtual. Ketiga, menggunakan Learning Management System atau LMS yang digunakan untuk mengunggah materi dan mahasiswa dapat mengakses materi tersebut kapan saja dan di mana saja, serta saya juga dapat memberikan feedback dari proyek-proyek dan penugasan yang diberikan kepada mahasiswa. Aspek assessment yang saya lakukan yaitu proses penilaian pada mahasiswa dilakukan secara objektif sesuai kemampuan mahasiswa itu sendiri. Adapun poin-poin penilaian telah saya paparkan dalam kontrak perkuliahan sebelum dimulai proses perkuliahan serta pembelajaran di kelas, dan hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan dilakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya bawakan yang terdiri dari delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring dan daring ataupun hybrid pada mata kuliah CTPS, terutama pada topik ASEAN Policy and Strategy Against Terrorism yang saya ajarkan pada semester ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman mahasiswa S2 Prodi Peperangan Asimetris telah hadir di kelas pada pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas topik ASEAN Policy and Strategy Against Terrorism atau kebijakan dan strategi menghadapi terorisme di ASEAN atau oleh ASEAN. Topik ini merupakan bagian dari mata kuliah Counterterrorism Policy and Strategy atau kebijakan dan strategi kontraterorisme. Next. Dalam kelas hari ini kita akan membahas setidaknya 4 hal, yakni yang pertama adalah Southeast Asia Strategic Environment. Kita akan melihat bagaimana lingkungan strategis dari Asia Tenggara itu sendiri. Lalu juga kita akan membahas terkait dengan bagaimana ancaman yang mungkin muncul dari Asia Tenggara terkait dengan terorisme, serta yang ketiga kita akan melihat bagaimana sebenarnya perbedaan atau persamaan terkait dengan pendekatan terhadap kontraterorisme pada anggota ASEAN. Dan yang keempat kita akan melihat bagaimana pula sebenarnya potensial kerjasama yang dapat dilakukan antara negara-negara anggota ASEAN. Dari 4 hal ini, mungkin next. Saya ingin memulai kelas hari ini dengan membahas salah satu quotes yang sangat menarik menurut saya dari Joseph Nye Jr., salah satu akademisi yang cukup prominent di bidang internasional maupun di bidang strategi dan keamanan, yakni assessing the future is always difficult. Mengukur masa depan memang selalu sulit karena memang selalu ada masa depan, kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas di masa depan itu sendiri, dan semua prediksi itu bisa saja hampir dipastikan bisa saja salah gitu. Dan sebenarnya memang ketika kita
kita berusaha di dalam konteks peperangan asimetris untuk melihat kontraterorisme maupun kebijakan lainnya dalam konteks peperangan asimetris, kita tidak berusaha untuk mengukur masa depan, tetapi yang kita inginkan adalah untuk membuat set atau kelompok kemungkinan yang mungkin terjadi dan mengidentifikasikan seberapa mungkin hal tersebut terjadi serta seberapa mungkin hal tersebut dapat mengancam suatu kondisi. Next. Yang selanjutnya mungkin kita ingin untuk membandingkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana kontraterorisme pada organisasi dunia PBB. Dan saat ini kita akan membahas tentang bagaimana pula kontraterorisme pada ASEAN sebagai organisasi regionalisme. Sebelum memulai penjelasan yang lebih lanjut, saya ingin berusaha untuk mengaitkan keduanya melalui comparing perspectives. Jadi ada dua perspektif yang berbeda di antara UN dan PBB dalam konteks beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan level of authority atau sejauh mana otoritasnya, dan yang kedua terkait dengan openness atau seberapa terbuka, seberapa fleksibel sebenarnya sifat dari organisasi itu sendiri, dan yang ketiga adalah terkait dengan closure atau lalu seperti apa pendekatan yang digunakan. Dalam konteks ini, yang pertama adalah kita harus melihat level of authority-nya. Jadi memang supranational level atau di level UN gitu ya, yang digunakan dengan UN, memang saya sudah jelaskan juga menggunakan approach cosmopolitanism yang memang sifatnya adalah sangat terbuka begitu ya, berimbang begitu ya, memang melihat suatu permasalahan, konflik, ancaman, keamanan melalui konteks cosmopolitanism yang memang seolah sangat fleksibel, sangat lentur begitu. Tetapi yang membedakan dengan ASEAN adalah regionalism. Jadi yang menggunakan dia lebih bersifat lebih tertutup, gitu, lebih memiliki peraturan ataupun kebijakan maupun keputusan yang sifatnya lebih tidak selentur PBB misalnya seperti itu. Dalam konteks ini kita lihat bahwa di level negara cosmopolitanism ini digambarkan atau diwakili oleh pendekatan liberal nationalism. Jadi ini kemarin saya sampaikan juga di kelas sebelumnya bahwa liberal nationalism berarti lebih cenderung pendekatan yang bebas gitu, yang dekat dengan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai hak asasi manusia gitu ya. Jadi itu yang mungkin untuk memberi pemahaman teman-teman terkait dengan bagaimana PBB sebagai lembaga supranasional itu dapat memposisikan gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah sedangkan regionalism lebih bersifat komunitarianism, maksudnya adalah bersifat komunitas begitu. Jadi tidak bisa wilayah yang sifatnya jauh di luar dari komunitas tersebut begitu untuk join atau bergabung di ASEAN misalnya. Seperti itu. Sedangkan kalau PBB sifatnya lebih liberal nationalism, berarti negara-negara manapun yang ingin mengikatkan diri menjadi anggota PBB itu dapat melakukannya. Sedangkan kalau di ASEAN dia lebih sifatnya komunitarianism, jadi sifatnya komunitas gitu ya, community. Sehingga terikat dari sifat teritorial, kesamaan budaya dan lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan next. Oke, kalau kita lihat sendiri dari ASEAN, bagaimana latar belakang ASEAN terkait dengan terorisme maupun kontraterorisme. Untuk ASEAN sendiri, sebenarnya ASEAN telah memiliki upaya terkait dengan kontraterorisme bahkan sebelum terjadinya 9/11. 9/11 memang dianggap secara global sebagai titik tolak mulainya atau semakin gencarnya, semakin pesatnya upaya kontraterorisme. Dalam hal ini, ASEAN sendiri sudah mengadopsi Declaration on Transnational Crime pada tahun 97, berarti itu sudah sebelum terjadinya kejadian tragedi Gedung Kembar, serangan terhadap Gedung Kembar.
berkembar di New York, dan ASEAN pun sudah mengadopsi bahkan mengimplementasikan yang disebut dengan ASEAN Action Plan to Combat Transnational Crime in 1919. Jadi sudah 1999, jadi tahun 99 itu sudah diimplementasikan deklarasi transnational crime tadi. Jadi memang kita lihat bahwa sebenarnya ke pendekatan ataupun bagaimana ASEAN mengimplementasikan atau memberikan pendekatan terhadap terorisme itu sudah terjadi bahkan sebelum adanya Global War on Terrorism campaign yang digerakkan oleh Amerika Serikat. Meskipun begitu, memang setelah adanya serangan terhadap Amerika Serikat di Gunung Kembar pada tahun 2001, ini menimbulkan atau menyediakan dorongan yang lebih kuat lagi, gitu ya, terhadap wilayah Asia Tenggara untuk bersama-sama melawan terorisme dan berbagai macam kejahatan yang terkait dengan terorisme, misalnya pencucian uang atau teror nexus lainnya, gitu ya, di level multilateral, regional maupun bilateral, di level antar negara. Mungkin next. Ya, teman-teman bisa lihat apa model-model kontraterorisme. Tadi kita sudah bahas bahwa memang how do we win war. Jadi memang harus menggunakan aspek-aspek yang indirect, ya, seperti yang indirect. Jadi ada beberapa pendekatan dalam konteks kontraterorisme sendiri yang bisa kita sebut sebagai model-model kontraterorisme. Ini teman-teman akan membahas atau diskusi dan mendapatkan bahan yang lebih banyak lagi pada topik model-model kontraterorisme. Namun ini akan saya diskusikan sedikit sebagai gambaran. Jadi pada model-model kontraterorisme ini setidaknya ada 4 model yang teman-teman bisa menjadikan indikator bagi teman-teman. Yang pertama adalah model bertahan, yang kedua adalah rekonsiliasi, yang ketiga peradilan kriminal, dan yang keempat adalah perang. Nah, nanti teman-teman bisa melihat juga, gitu ya, bagaimana apakah negara di negara tertentu itu menggunakan pendekatan ini. Nah, ini yang pertama teman-teman bisa melihat dari pandangan umumnya, tujuan dan metode, aspek legalnya, dan institusi agennya. Agennya itu maksudnya adalah siapa yang diperlukan untuk menangani dalam pelaksanaan kontraterorisme itu sendiri. Yang pertama adalah bertahan. Pandangan umumnya adalah ketika terorisme itu merupakan ancaman fisik dan psikologis, jadi bukan cenderung pada kriminal maupun bukan merupakan bentuk perang juga, gitu ya. Jadi kalau bentuk perang itu ketika dia bentuk lebih ke model perang. Nah, model peradilan kriminal sendiri adalah ketika terorisme itu merupakan tindak kejahatan, dan rekonsiliasi adalah ketika terorisme itu sendiri merupakan sebuah permasalahan politik. Gitu. Jadi ini adalah pendekatan-pendekatan yang berbeda yang menimbulkan model-model ini. Yang kedua adalah tujuan dan metode yang diterapkan negara. Jadi ketika dia negara berusaha untuk melindungi target dan korban saja tanpa mengalahkan terorisme melalui kekuatan militer maupun melakukan penghukuman terhadap terorisme secara masif, gitu, maka dia dapat dilihat sebagai model yang bertahan. Jadi kalau kita lihat di sini, Bu, bagaimana kalau sebuah negara mengimplementasikan semuanya? Ketika sebuah negara mengimplementasikan semua, kita lihat kecenderungan dominan. Jadi dominannya yang mana? Apakah dominannya lebih ke mengatasi akar permasalahan? Contohnya seperti apa? Contohnya kita lihat pendekatan sosiologis misalnya. Nah, ini bisa masuk ke rekonsiliasi masuknya. Tapi ketika misalnya dia lebih ke pendekatan psikologis, misalnya dia berarti masuk ke bertahan, gitu ya. Ketika dia pendekatannya judisial, maka dia peradilan kriminal. Ketika dia pendekatannya adalah militeristik, maka dia masuknya ke perang, gitu ya. Tapi memang semua negara pasti akan mengimplementasikan seluruhnya. Tapi kita harus lihat upaya dominannya, gitu ya. Nah, kita lihat aspek legalnya. Di sini ada beberapa kasus juga, teman-teman silakan bisa membacanya. Dan di bawah ini ada institusi agen juga. Jadi ada kira-kira model kontraterorismenya itu menurunkan
didelegasikan melalui institusi apa atau kementerian apa atau lembaga apa. Nah, ketika bertahan dia ini lebih ke polisi, perusahaan keamanan swasta begitu ya, pemadam kebakaran, para medis. Sedangkan kalau rekonsiliasi ini tentu saja polisi juga, membuat kebijakan, lobbyis dan diplomat. Peradilan kriminal lebih ke polisi dan sistem peradilan kriminal lainnya gitu ya, jaksa dan lain sebagainya. Sedangkan kalau perang itu lebih ke intelijen dan militer gitu ya. Jadi teman-teman silakan teman-teman bisa melihat dan menganalisis juga ya, membedakan kira-kira negara Indonesia, negara lain di ASEAN itu pendekatannya yang mana. Nah, next. Ini adalah salah satu yang juga menarik untuk teman-teman lihat bahwa memang di 10 negara ASEAN itu memiliki pendekatan yang berbeda gitu ya. Kalau dan dia memiliki persepsi dominan yang berbeda terhadap motivasi pelaku terorisme. Misalnya saja di Filipina, di Thailand gitu ya, di Myanmar, Laos, Vietnam, mereka punya nasionalis separatis. Maksudnya mereka baik, itu presentasi dari saya. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan, mungkin yang dari online ingin bertanya. Siap, izin Ibu. Ya. Baik Ibu, mahasiswa Muhammad Ramdan Melayu, Ibu. Izin Ibu. Terima kasih atas penjelasan yang telah Ibu sampaikan. Kemudian Ibu mengurai secara lengkap dan jelas terkait dengan materi hari ini. Pertanyaan mendasar saya adalah bahwa dalam skala regional atau ASEAN yang istilahnya dalam suatu komunitas dalam merancang sebuah kebijakan maupun strategi dalam melakukan langkah terhadap pencegahan atau kontraterorisme, pertanyaan mendasar saya adalah bahwa siapa inisiator pendiri lingkaran komunitas ASEAN ini? Kemudian apakah dalam pembentukan komunitas ASEAN dalam melakukan kajian terhadap kontraterorisme itu, adakah negara-negara tertentu yang kemudian diberikan hak istimewa dalam mengambil keputusan dalam merancang sebuah kebijakan? Misalkan seperti contoh pada PBB ada negara-negara yang memiliki hak veto. Kemudian di ASEAN itu apakah ada negara-negara juga yang memiliki hak seperti demikian, Bu? Kemudian apakah dalam yang ketiga adalah kajian terhadap penentuan suatu kebijakan itu merujuk pada suatu negara di ASEAN yang lebih banyak terjadi tindakan terorisme kah menjadi sebuah apa namanya poin utama untuk menentukan kebijakan itu, ataukah dia berdasarkan pada kajian-kajian yang sifatnya umum saja, Bu? Mungkin itu pertanyaan dari kami, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ramil atas pertanyaannya. Dalam konteks ASEAN, memang salah satu hal yang menjadi ASEAN B juga merupakan prinsip bagi ASEAN adalah memang setiap negara memiliki kedudukan yang sama. Begitu. Jadi negara yang satu, jadi memang sifatnya konsensus. Konsensus ini bukan berarti ketika misalnya suatu negara yang lebih besar itu memiliki nilai suara yang lebih besar pula, tapi sama semua. Sehingga memang akhirnya konsekuensinya apa, Bu? Konsekuensinya adalah ketika dalam konteks kontraterorisme memang sulit dicapai sebuah kesamaan pendapat dalam waktu yang cepat begitu, Mas Ramdan. Karena apa? Karena harus dicapai secara mufakat. Jadi semua negara harus setuju baru itu diimplementasikan. Begitu, Mas Ramdan. Jadi dalam konteks ini memang berbeda dengan negara misalnya tadi PBB gitu ya, dengan organisasi PBB misalnya, bagaimana ada negara-negara yang memiliki veto maupun ada yang berkedudukan sebagai dewan tidak tetap maupun dewan keamanan tetap PBB gitu ya. Tapi dalam konteks ASEAN memang tidak ada negara yang lebih dominan dibanding negara lain gitu. Dalam konteks yang lain pula, misalnya ada negara yang menjadi ketua ASEAN misalnya, itu pun dilakukan secara bergantian sesuai abjad. Jadi misalnya Indonesia, negara berikutnya itu huruf berikutnya gitu ya. Jadi itu pun dilakukan 1 tahun, setiap negara memiliki kemampuan atau kesempatan yang sama untuk menjadi ketua dari ASEAN begitu. Jadi memang inilah yang membedakan ASEAN dengan regionalisme yang lain. Ini pula yang sebenarnya dapat menjadi keuntungan maupun kerugian dalam hal ini. Keuntungannya adalah memang akhirnya
keputusan-keputusan yang dibuat itu selalu disetujui oleh semua negara. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan dalam konteks keputusan yang dibuat ataupun deklarasi yang ditetapkan oleh ASEAN. Namun dalam konteks pembuatan keputusan yang lebih urgent ketika ada suatu situasi krisis di kawasan, ASEAN membutuhkan waktu lebih lama untuk memutuskan terkait dengan hal tersebut, misalnya dalam konteks Rohingya misalnya, isu Rohingya ataupun isu-isu lainnya misalnya dalam konteks Laut Cina Selatan gitu. Itu yang membuat akhirnya lebih lama pemutusan kebijakan. Semoga itu menjawab ya, Mas Ramdan. Terima kasih Mas Ramdan pertanyaannya. Terima kasih Bu, terima kasih penjelasannya Baik. Bu. Baik. Berikutnya Mas bisa dibantu next slide. Ini saya berikan teman-teman tugas untuk hari ini. Teman-teman bisa kerjakan secara berkelompok, berpasangan. Teman-teman tulis sebuah esai minimal 2 kata dan dikerjakan secara berpasangan ya. Boleh 2 orang, jika jumlahnya ganjil boleh 3 orang. Teman-teman pilih satu negara ASEAN dan teman-teman silakan menjawab pertanyaan ini, gitu ya. Bagaimana ancaman terorismenya saat ini, gitu ya, dan bagaimana kebijakannya, apakah ada perubahan? Tadi kita lihat bahwa di Indonesia sudah ada revisi. Nah, mungkin setelah 2020 kita lihat mungkin di negara lain juga ada revisi, mungkin kita harus lihat itu ya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana upaya negara tersebut dalam kerjasama kontra terorisme. Apakah dia apakah ada perubahan, apakah lebih meningkat, begitu ya, apakah di bawah. Karena kita tahu sejak 2020 hingga 2024 ada beberapa perubahan ketua ASEAN. Nah, apakah di bawah negara keketuaan negara tersebut terjadi inisiatif-inisiatif baru, gitu ya. Nah, teman-teman silakan saya berikan waktunya 1 pekan untuk mengerjakan dan mengumpulkan ke email saya dan untuk hard copy bisa dikumpulkan ke prodi. Demikian untuk kelas hari ini, saya izin selesaikan kelas hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan juga perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bu. kasih teman-teman.